Kisah Arya Penangsang, rasa dendam yang berujung petaka. Kisah Arya Penangsang berasal dari Kesultanan Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kisah ini menceritakan tentang perebutan tahta di Kesultanan Demak. Arya Penangsang merupakan adipati yang berkedudukan di Kadipaten Jipang Panolan, Jawa Tengah. Ia memiliki sifat pendendam. Arya Penangsang merupakan putra Raden Kikin. Ayahnya tewas di tangan Sunan Prawata dalam sebuah peperangan yang memperebutkan tahta Demak untuk menggantikan Sultan Trenggana. Akhirnya, Sunan Prawata dinobatkan sebagai Sultan Demak. Arya Penangsang sangat berambisi ingin merebut tahta Demak dari Sunan Prawata. Keinginan itu bukan muncul begitu saja, tetapi juga untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Akhirnya, ia mengutus pembunuh bayaran untuk membunuh Sunan Prawata. Ia berharap, setelah Sunan Prawata meninggal tahta jatuh ke tangannya. Rupanya, harapan Arya Penangsang meleset. Tahta Demak justru jatuh ke tangan menantu Sultan Trenggana, Mas Karbet alias Jaka Tingkir, yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Dendam Arya Penangsang. Dalam pemerintahannya, Sultan Hadiwijaya memindahkan kerajaan ke Pajang dan mengganti nama menjadi Kesultanan Pajang. Sementara, Demak menjadi kabupaten yang dipimpin Adipati Arya Pangiri. Dendam Arya Penangsang semakin berkobar mengetahui hal tersebut. Lalu, ia mengutus abdi Jipang untuk membunuh Sultan Hadiwijaya. Agar rencananya berhasil, Arya Penangsang meminjamkan pusakanya yang amat sakti, yaitu keris Ki Brongot Setan Kober, kepada abdi tersebut. Namun, abdi tersebut tidak berhasil membunuh Sultan Hadiwijaya. Mereka malah disuruh pulang dan diberi hadiah oleh Sultan Hadiwijaya. Mengetahui hal tersebut, Arya Penangsang murka dan hampir membunuh abdi Jipang. Namun, kemarahannya berhasil diredakan oleh Sunan Kudus yang bijaksana. Sunan Kudus yang membela Arya Penangsang menyusun rencana untuk membunuh Sultan Hadiwijaya dengan kedok mendamaikan Arya Penangsang dengan Sultan Hadiwijaya. Lalu, Sunan Kudus mengumpulkan mereka berdua di rumahnya. Sunan Kudus telah menyusun rencana menyediakan kursi yang telah diberi Raja Kalacakra, Raja Kesialan, sebagai tempat duduk Sultan Hadiwijaya. Namun, Ki Ageng Pemanahan yang datang bersama Sultan Hadiwijaya berhasil mengingatkan agar Sultan tidak duduk di kursi tersebut saat mereka sampai di rumah Sunan Kudus. Tanpa sengaja, kursi itu malah diduduki Arya Penangsang. Pertemuan yang sedianya menjadi kesempatan Arya Penangsang untuk membunuh Sultan Hadiwijaya pun urung. Malah, terjadi duel antara Sultan Hadiwijaya dan Arya Penangsang yang kemudian dilerai oleh Sunan Kudus. Arya Penangsang merasa dibohongi oleh gurunya, Sunan Kudus. Namun, Sunan Kudus mengingatkan kelalaiannya menduduki kursi yang seharusnya diduduki Sultan Hadiwijaya. Mendengar hal tersebut, Arya Penangsang pun tersungkur lemas. Sultan Hadiwijaya yang mengetahui kesialan Arya Penangsang bermaksud akan melakukan penyerangan balik. Penyerangan dipimpin oleh Senopati, yaitu Danang Sutawijaya, yang juga anak Ki Ageng Pemanahan sendiri. Dalam penyerang tersebut, Ki Ageng Pemanahan merundingkan bersama Ki Juru Amertani. Oleh Ki Juru Amertani, Sutawijaya disarankan menggunakan kuda betina putih untuk menggoyahkan kuda Gagak Rimang, tunggangan Arya Penangsang. Selain itu, serangan dilakukan di bantaran Sungai Bengawan Sore. Arya Penangsang yang baru menyelesaikan tirakat meradang saat menerima surat tantangan dari Kesultanan Pajang. Tanpa berpikir panjang, ia akan menghadapi serangan Pajang. Prajurit Jipang telah sampai di Sungai Bengawan Sore. Atas saran Ki Juru Amertani dan instruksi Ki Ageng Pemanahan, prajurit Pajang diminta mengejek prajurit Jipang supaya mereka menyeberang Sungai Bengawan Sore.
taktik tersebut berhasil, prajurit Jipang menyeberang Sungai Bengawan sore. Prajurit Jipang yang telah kelelahan menyeberang sungai berhasil dikalahkan prajurit Pajang. Merasa dipermainkan, Arya Penangsang semakin tersulut emosi, ditambah lagi dengan kudanya yang sulit dikendalikan karena tertarik dengan kuda betina Danang Sutawija yang telah dipotong ekornya. Kesaktian Arya Penangsang. Situasi tersebut tidak disia-siakan Danang Sutawijaya. Ia langsung menghunuskan tombak Kiai Pleret senjata wasiat Sultan Hadiwijaya ke perut Arya Penangsang hingga ususnya terburai berlumuran darah. Arya Penangsang adalah orang yang sakti mandraguna. Dalam kondisi usus terburai, ia masih bisa mengejar Danang Sutawijaya. Usus yang terburai hanya disampirkan ke keris setan Kober. Dalam pertarungan tersebut, Danang Sutawijaya hampir kalah. Arya Penangsang bermaksud menghunuskan kerisnya ke dada Danang Sutawijaya, namun ia lupa bahwa ususnya tersampir ke keris. Sehingga, sewaktu Arya Penangsang mencabut keris dari wadahnya, ususnya terpotong. Karena kesaktiannya, ia belum mati walaupun ususnya sudah terpotong. Ia hanya diam tak bergerak. Ki Ageng Pemanahan tahu bahwa Arya Penangsang belum mati kalau belum terhisap ubun-ubunnya. Lalu, Danang Sutawijaya melaksanakan perintah ayahnya untuk menghisap ubun-ubun Arya Penangsang. Seketika, Arya Penangsang gugur dalam medan pertempuran tersebut. Pesan moral dalam cerita tersebut adalah orang yang memiliki sifat bengis maupun pendendam akan mendapatkan musibah. Arya Penangsang tewas dalam peperangan yang kurang perhitungan dalam bertindak. Hal tersebut terjadi karena hati dan pikirannya telah digerogoti sifat dendam, sehingga ia menjadi kalap.